Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan kembali mempromosikan Jujutsu Kaisen Modulo dengan pendekatan sihir dan sains. Jadi ya, sampai sekarang pun banyak yang shock dengan perubahan Jujutsu Kaisen dari dunia sihir ke dunia alien. Abdi Kos pribadi sebenarnya juga sama dengan kalian, yaitu kurang setuju dengan alienisasi dunia sihir di Jujutsu Kaisen. Kesannya Jujutsu Kaisen jadi mirip Boruto yang pindah dari ninja ke alien. Tapi karena series ini dilabeli spin-off, bukan sequel resmi, serta series ini dijadwalkan hanya berlangsung 3 volume, maka semenyimpang apapun, ini tetaplah spin-off. Buat yang tidak paham, spin-off itu tidak 100% canon ya, tergantung sang mangaka menganggapnya seperti apa. Jadi walaupun JJK Modulo itu terasa seperti sequel, tapi sejak awal series ini dilabeli spin-off alias cerita yang berbeda dengan cerita utama. Mau canon atau tidaknya cerita tersebut terserah sang mangaka. Secara curangnya, jika series ini sukses nantinya, dalam beberapa bagian akan dianggap canon, dan jika ceritanya gagal akan dianggap non-canon. Salah satu spin-off terbaik yang pernah Abdi Kos baca adalah Yu-Gi-Oh! R. Ini adalah spin-off yang mirip Jujutsu Kaisen Modulo, yaitu mengambil latar sequel, namun tidak berjumlah 3 volume, melainkan 5 volume. Buat yang tidak paham, tokoh favorit Abdi Kos di Yu-Gi-Oh! Adalah Yami Bakura. Jadi arc sequelnya yang resmi yaitu King Memories adalah arc yang sangat bagus menurut Abdi Kos, karena di situ dieksplor lebih lanjut tentang Yami Bakura sebagai main villain. Tapi Abdi Kos juga harus jujur kalau series spin-off-nya yaitu Yu-Gi-Oh! R yang menceritakan tentang balas dendam para pengikut Pegasus benar-benar dibuat dengan sangat baik. Kemunculan 3 dewa jahat setelah berakhirnya Battle City yang mengeksplor 3 dewa Mesir benar-benar membuat merinding. Jujur setelah Battle City, Abdi Kos masih merinding dengan awal kemunculan 3 kartu dewa Mesir. Urutan kemunculan yang bikin merinding menurut Abdi Kos adalah Obelisk yang kekuatannya menjadi unlimited setelah mengorbankan 2 monster di lapangan. Lalu kemunculan Osiris yang kekuatannya setara jumlah kartu di tangan pemiliknya, serta The Winged Dragon of Ra benar-benar membuat Abdi Kos merinding. Dan tiba-tiba muncul 3 dewa jahat yang kekuatannya tidak kalah mengerikan dari 3 dewa Mesir. Dreadroot mampu mengurangi setengah power monster di arena, Eraser kekuatannya setara jumlah kartu di arena lawan, serta dia mampu menyeret semua kartu ke kuburan saat dikalahkan. Dan terakhir adalah Avatar yang mampu menirukan wujud monster lawan namun unggul 1 poin. Bahkan jika itu adalah kekuatan Infinity dari Obelix, Avatar tetap menang karena kekuatannya juga Infinity plus 1 poin. Jadi ya, Yu-Gi-Oh! R benar-benar ditulis oleh Takahashi dengan sangat jenius. Walaupun spin-off, tapi sama sekali tidak mengecewakan. Jadi intinya Abdi Kos ingin spin-off JJK Modulo yang ditulis langsung oleh GG Akutami punya kualitas sebagus Yu-Gi-Oh! R yang ditulis Takahashi. Jika Takahashi mampu menulis spin-off sekaligus menggambar 5 volume dengan sangat baik, masa GG Akutami yang cuma fokus di cerita plus 3 volume doang tidak bisa membuat yang lebih baik karena sudah terlanjur mengambil jalur alien? Setidaknya seperti inilah gambaran 3 volume spin-off JJK Modulo agar lebih menarik menurut Abdi Kos. Abdi Kos pribadi memakai pendekatan Yu-Gi-Oh! R karena sejak awal Abdi Kos membandingkan spin-off JJK Modulo dengan Yu-Gi-Oh! R. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, memakai pendekatan hal populer di seri sebelumnya. Yap, jika di Yu-Gi-Oh! R main villainnya yaitu Tenma adalah murid Pegasus, di mana Pegasus adalah pencipta semua kartu di original seriesnya. Dalam cerita Yu-Gi-Oh! R, Pegasus yang ketakutan akan 3 kartu dewa Mesir yang dia ciptakan berusaha menciptakan kartu tandingannya secara diam-diam, yaitu 3 dewa jahat. Tapi ya, belum selesai kartu tersebut dibuat alias masih dalam tahap konsep. Pegasus langsung membatalkannya karena Pegasus kembali ketakutan akan potensi jahat dari 3 kartu tersebut. Dari sinilah murid Pegasus yang bernama Tenma melanjutkan progres sang Master Pegasus untuk menciptakan 3 dewa jahat ke dunia nyata. Proyek tersebut berhasil dan hasilnya sangat-sangat tidak mengecewakan, di mana 3 kartu dewa jahat benar-benar hampir menyaingi 3 kartu dewa Mesir. Jadi ya, kalau memakai pendekatan Yu-Gi-Oh! R ini, GG di 5 chapter awal sudah lumayan. Dia sudah memakai pendekatan Cucu Yuta dan Maki
serta pendekatan ancaman yang setara Sukuna. Terus yang kurang apa? Yang kurang adalah momennya, dimana di Yu-Gi-Oh! R kita langsung mendapat momen balas dendam dari murid Pegasus, sang pencipta game Duel Monster, serta kengerian dari Wicked God yang diciptakan Pegasus untuk mengcounter Egyptian God. Sementara di JJK Modulo sampai chapter 5 kita belum merasakan momen ancaman yang setara Sukuna. Memang benar ada momen Mino dan Usami yang merinding saat diplomasi penyihir dan alien, serta momen Yuka dan Surugi yang ketar-ketir saat melihat kapal alien di atas mereka. Tapi ya, momen ini sangat jauh dari kengerian Sukuna yang bangkit di chapter 1 Jujutsu Kaisen original. Jadi Abdikos berharap sebelum volume 1 berakhir, yaitu antara chapter 10 dan 11, momen ancaman yang setara Sukuna benar-benar sudah ditunjukkan GG Akutami. Abdikos kadang ngerenyit setiap kali JJK Modulo rilis chapter baru. Kesannya bukan seperti manga singkat 3 volume, tapi seperti manga panjang hingga puluhan volume. Padahal biasanya GG Akutami itu satset dalam hal penceritaan, tapi ini kesannya seperti dilambat-lambatkan. Kedua, memakai pendekatan sihir dan sains ala Marvel selain alur cerita yang tidak satset. Kekurangan dari JJK Modulo adalah pemindahan villain yang kalau dilihat sekilas terlihat berbeda 180 derajat, yaitu dari penyihir ke alien, dan sampai chapter kelima juga masih belum begitu jelas persamaan kekuatan sihir dan kekuatan alien itu seperti apa. Dan mumpung belum jelas, Abdikos berharap GG Akutami memakai pendekatan Marvel dalam membangun power system para alien. Buat yang tidak paham, di Marvel ada salah satu dialog yang menurut Abdikos sangat menarik, yaitu di film Thor 2011, di mana Eric Selvig mengatakan, "Aku berbicara tentang sains bukan sihir." Lalu Jane Foster mengutip perkataan Arthur C. Clarke, "Yah, sihir hanyalah sains yang belum kita pahami." Yap, perkataan sihir adalah sains yang belum dipahami, bisa menjadi jembatan terbaik untuk menghubungkan sihir Jujutsu dengan power sistem alien yang kemungkinan berbasis sains. Bahkan ini bisa jadi penjelasan series manga panjang, bukan hanya spin-off. Di Marvel sendiri, sains dan sihir memang eksis secara bersamaan. Bahkan keduanya sering bersaing dalam hal kekuatan. Para Asgardian yang menganggap diri mereka dewa, serta Loki yang menganggap dirinya penyihir hebat, pada akhirnya kalah dengan kekuatan sains dari radiasi gamma Dr. Bruce Banner. Kemudian Doctor Strange yang merupakan salah satu penyihir terhebat pernah dikalahkan oleh Spider-Man di dimensi cermin, di mana Peter Parker menggunakan kecerdasan dan matematika. Dia memanfaatkan bentuk geometris dimensi cermin sebagai spiral Archimedes untuk menjebak Doctor Strange menggunakan jaringnya. Kecerdasan Peter Parker serta insting laba-laba dia yang sangat sensitif membantunya mengenali pola dan memanipulasi geometri di dimensi cermin. Hasilnya Spider-Man menang. Jadi ya, sains melawan sihir bukanlah omong kosong yang tidak menarik, melainkan sesuatu yang sangat-sangat menarik jika diaplikasikan secara matang. Selain itu, beberapa penyihir di Jujutsu Kaisen sudah memakai sains dalam pendekatan kekuatan sihir mereka, seperti sains fisika dalam teknik Gojo, sains luar angkasa dalam teknik Kirara Hoshi, serta sains matematika dalam teknik Nanami, serta Black Flash penyihir Jujutsu. Bahkan ada beberapa kejadian memakai penjelasan sains kimia, seperti saat pertarungan Hakari melawan Kashimo. Jadi ya, Jujutsu Kaisen bukan 100% sihir fiksi, tapi beberapa ilmu sihir karakternya memakai pendekatan sains. Itulah kenapa memakai konsep sains dalam power system para alien akan menghasilkan cerita Jujutsu Kaisen yang lebih menarik, yaitu mengungkapkan realitas menakjubkan dari sains yang bahkan bisa lebih mengerikan daripada sihir. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.